Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami ingin membahas tentang kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Andesit Reski, Sani Nur Infania, Fauzan Febriansyah, dan Sidan Septian Amri. Kegunaan sel elektrolisis. Yang pertama ada penyepuhan atau electroplating. Penyepuhan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain, atau untuk memperbaiki penampilan logam dengan komponen sel. Misalnya, penyepuhan perak yang biasa dilakukan pada peralatan rumah tangga, seperti sendok, garpu, dan pisau. Logam yang akan disepuh dijadikan katoda, dan logam penyepuh sebagai anoda. Sebagai larutan elektrolit, digunakan larutan yang mengandung logam penyepuh. Contoh penyepuhan logam adalah penyepuhan besi dengan perak. Jadi, besi dijadikan katoda dan perak dijadikan anoda. Dan larutan garam Ag, misalnya AgNO3, dijadikan elektrolitnya. Logam Ag di anoda sebagai elektroda aktif akan teroksidasi. Anoda Ags menjadi Ag plus Aqi ditambah E. Ion Ag plus pada larutan akan menuju katoda, kutub negatif dan tereduksi. Katoda, Ag plus Aqi ditambah E menjadi Ag+. Logam Ag yang terbentuk akan menempel di besi. 2. Pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipisahkan sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan CuSO4. Tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, selanjutnya Cu2+ direduksi di katoda. Bisa dilihat dari gambar slide di sebelah kiri. Selanjutnya, anoda Cus menjadi Cu2+ Aqi plus 2E. Katoda Cu2+ Aqi plus 2E menjadi Cus. Anoda semakin habis dan katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga. 3. Pembuatan beberapa bahan kimia. Beberapa bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium hidroksida dibuat secara elektrolisis. Contohnya pembuatan logam natrium dengan cara mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCi2. NaCi dalam kurung 1 panel Na plus 1 plus Ci min 1. Katoda Na plus L plus E Na1 X2. Anoda 2 Ci min 1 Ci2G plus 2E. Natrium cair yang terbentuk di katoda mengapung di atas cairan NaCi, kemudian dikumpulkan pada kolektor. 4. Pengkaratan logam atau korosi. Korosi disebabkan karena reaksi logam dengan oksigen dan air. Contohnya, korosi pada besi. Pada proses korosi, besi bertindak sebagai anoda yang akan mengalami reaksi oksidasi membentuk Fe2+, sedangkan O2 mengalami reduksi menjadi OH-. Gabungan Fe2+ dan OH- membentuk karat. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang disajikan oleh PowerPoint kelompok kami. Pada gambar yang disajikan, teman-teman bisa melihat reaksi yang terjadi. Setelah itu, apakah proses korosi dapat dicegah? Iya, dapat dicegah. Proses korosi dapat dicegah melalui yang pertama, perlindungan pada permukaan, contohnya cat. Yang kedua, perlindungan pada elektrokimia dengan menggunakan logam lain.
Yang ketiga, pembentukan alloy. Apa itu alloy? Alloy adalah campuran logam dengan logam lain sehingga menghasilkan campuran logam yang lebih kuat dan tahan karat.